Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Muhammad Humaydi, bertugas di MTS Negeri 5 Cianjur. Nomor induk mahasiswa 2024610171. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Lok Semawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan dimulai. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya kita untuk penguatan cinta kepada tanah air, kita nyanyikan lagu wajib. Silakan dimulai sambil kalian berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oke, sebelumnya kita absensi terlebih dahulu ya. Kelas 81 Amelia Lestari, Aprilia Hakiki, Ayu Nurul Hidayah. Oh, pindah ya. Keluar. Chandra Al-Mukni, Dena Maulida, Hasna Muna, Hilmi Hudori, Hisham Agasa, Sakit, Kesya Al-Johara,
M.A. Rizky Jailani, Fahri Zaidan, Aris Al-Jafar, Mahra Nur Ajiza, Arfa Supriyatna, Muhammad Kasilas. Sakit. Sakit apa? Oh, sakit mata ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Doakan ya teman itu ya. Muhammad Zulfikar, Naufal Juliansah, Naisila Oktavia, Nisa Fitria, Nurul Azmi, Nurul Putri, Pera Herawati, Rafa Arkan, Revan Ardiansah, Ridwan Ahmad Ibrahim, Sahlani Nur Aziza, Siti Khadijah, Tiara Azwa. Sakit. Sakit apa Tiara? Demam. Oh iya. Semoga cepat sembuh ya. Wilda Nur Fatmah, Dania. Iya. Terima kasih. Berarti yang tidak hadir itu Kasila sama 2 orang ya? Oh 3 orang ya. Lupa. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Sehingga bisa mengikuti kembali proses pembelajaran. Oke, udah Pak? Baik, sebelum kita kepada pembelajaran yang inti, apakah kalian masih ingat pelajaran yang lalu tentang ibadah haji dan umroh? Coba siapa yang masih ingat ibadah haji itu apa? Boleh ngajukan tangan? Ya, Salani. Apa itu haji? Iya. Ada yang lain? Kata Salani, ibadah haji adalah pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Ada lagi? Apa itu ibadah haji? Boleh, Keisha? Ibadah haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Ya, betul. Karena selain di bulan Dzulhijjah itu tidak ada ibadah haji. Ada lagi? Dari sini? Nggak ada, cukup? Ya. Selanjutnya, pada pelajaran yang lalu, Bapak sudah menyuruh kalian untuk membawa peralatan untuk digunakan pada pelajaran kali ini. Apakah kalian membawanya? Oke, bagus. Ya. Selanjutnya. Oke, anak-anak dengerin. Untuk pembelajaran kali ini, kita belajar tentang puasa. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari puasa ini kita bisa menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa menumbuhkan sikap jujur, disiplin dan empati terhadap sesama. Kemudian kita bisa memahami tentang ketentuan puasa, menganalisis ketentuan ibadah puasa, dan kemudian kita bisa menyajikan hasil analisis dari puasa tersebut. Apa itu puasa, Salani? Puasa adalah tidak makan dan tidak minum dari fajar sampai terbenam matahari. Ya, seperti itu mungkin gambarannya. Puasa adalah tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian ada berapa macam-macam puasa? Coba ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Fahri? Oke Fahri, coba sebutkan macam-macam puasa. Puasa sunnah, puasa wajib, puasa makruh, puasa haram. Oh, ada 4. Puasa wajib, sunnah, makruh, dan haram. Ya, mari kita ke kegiatan inti sekarang.
penjelasan tentang kasus tersebut adanya di kelompok berapa. Nah, nanti setelah kalian beres analisis, kalian tuliskan di peralatan yang sudah kalian bawa, maju dari kalian perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil dari analisis tersebut. Nanti di akhir kita buat kesimpulan apakah kasus tersebut ada di dalam materi kita, seperti itu. Baik, silahkan keluarkan peralatannya masing-masing. Kasusnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Boleh. Ini ada ilustrasi gambar. Bapak ceritakan ya. Ada seorang remaja. Berarti kalau remaja muslim katakan dia sudah wajib berpuasa lah gitu ya. Ada seorang remaja bertanya kepada Pak Ustadz. Bertanya kepada Pak Ustadz. Kata remaja tersebut, Pak Ustadz, saya sudah remaja, sudah balik. Apakah wajib bagi saya berpuasa di bulan Ramadan? Tetapi masih sering batal karena tidak kuat menahan lapar. Nah, kasusnya seperti itu. Remaja muslim bertanya kepada Ustadz tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tapi masih sering batal. Gitu. Karena tidak kuat menahan lapar. Nah, dari kasus tersebut, untuk kelompok 1, perhatikan. Untuk kelompok 1 itu di nomor 1 ya. Apa pengertian puasa menurut istilah serta syarat sah dan syarat wajib puasa? Silakan kalian cari referensinya baik di buku atau di internet atau silakan atau apapun lah itu. Untuk kelompok 1, apa pengertian puasa menurut istilah serta syarat sah dan syarat wajibnya? Untuk kelompok 2 yang ini ya, yang belakang. Apa saja rukun puasa dan hukum puasa? Apa rukun puasa dan hukum puasa? Untuk kelompok 2. Kelompok 3, apa saja hal yang membatalkan puasa dan yang dimakruhkan saat puasa? Ya. Apa saja hal yang membatalkan puasa dan yang dimakruhkan saat puasa? Gitu. Sok, silakan kalian cari referensinya, mau di buku boleh, mau di internet boleh. Silakan kalian cari seperlunya. Nanti kalian tulis ya. Kita mendapatkan tugas untuk mendiskusikan tentang pengertian puasa, syarat sah puasa, dan syarat wajib puasa. Mari kita diskusikan. Kalian bertiga bertugas mencari di buku LKS dan kalian bertiga bertugas untuk mencari di internet dan kita berdua bertugas untuk mencatat apa yang kalian peroleh. Oke, siap. Thank you.
ini aku dapat yang ini. Oh iya, ini Cak, yang ini. Aku bantu. Salasa. Ini rukun puasa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, sila ini ada. Ya, ini. Kalau menurut itu misalkan itu menurut siapa? Ini menurut Google. Bukan, maksudnya silasa. Oke. Kita di sini diberi tugas untuk mendiskusikan tentang apa saja rukun puasa dan apa saja hukum puasa. Mahra, Khadijah, Pera diberi tugas untuk mencari materi di buku. Dania, Hasna, dan Wilda mencari materi di internet. Kita berdua mencatat hasil dari buku dan internet. Berarti pertanyaan terus. Oke, sok. Apa saja rukun puasa dan apa saja? Sudah? Kasih. Sudah? Kasih. Terima kasih. Kita kelompok 3 ditugaskan oleh Pak Budi untuk membuat materi, mendiskusikan materi tentang hal yang membatalkan puasa dan yang dimakruhkan saat puasa. Masing-masing boleh mencari di buku atau di internet tentang hal membatalkan puasa dan yang dimakruhkan saat puasa. So, kumaha? Hese teu? Aya jawabanana aya? Ada. Kitu atuh. Sok kerjakeunnya. Ulah cari cing wae. Sok. Ada Ada. yang lainnya? Ada nemu nggak? Rukun puasa sama hukum puasa. Rukun hukum nih.
Nah, itu sok kalian kasih tahu temen yang lain diskusikan. Itu maksudnya, pahami ya. So, kalian tentang apa? Yang membatalkan puasa dan yang dimakruhkan saat puasa. Ada jawabannya? Sok, kalian tulis nanti presentasikan di depan ya. Ada yang susah kah? Nah, ya, siap nanti aja nanti ke depan ya. Baik, nanti kalian ke depan setelah menyelesaikan tugas tersebut, kalian presentasikan di depan. Setelah presentasi, Bapak persilahkan kepada temannya yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Masing-masing satu pertanyaan dulu aja, biar kita lebih efektif waktunya ya. Baik, kalian sudah selesai berdiskusinya? Nah, sekarang kalian masing-masing dari kelompok wakili oleh satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Setelah presentasi, boleh dari tiap kelompok yang lain kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama, puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Syarat sah puasa. Salah satunya Islam, baligh, berakal. Syarat wajib puasa sebagai berikut. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga baligh, keempat berpuasa. Selesai. Sudah? Baik. Untuk kelompok yang lain, kalau misalkan ada yang kurang mengerti dari presentasi teman kalian ini, Sarani, boleh mengajukan pertanyaan. Dimulai dari kelompok 2. Ada yang bertanya? Tadi dikatakan syarat sah puasa itu baligh. Bagaimana dengan anak-anak yang belum baligh? Sah apa tidak puasanya? Saya izin menjawab. Sah-sah aja ya. Itu kan anak kecil di masa pembelajaran, masih di masa pembelajaran. Jadi pahalanya ke orang tua ngalirnya gitu. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi Salani udah mempresentasikan diskusinya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 2. Siapa yang mau ke depan? Kesya, silakan Kesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rukun puasa dan hukum puasa yang tadi kami diskusikan.
Rukun puasa dibagi menjadi dua, adalah niat. Niat berpuasa dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Niat dapat dilakukan di dalam hati dan diucapkan atau dilisankan. Niat berpuasa wajib dilakukan sebelum terbit fajar atau subuh. Kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual. Kedua, menjaga diri dari perbuatan yang mengurangi pahala puasa, seperti berkata kasar, berbohong, dan bergunjing. Yang kedua, hukum puasa. Hukum puasa dalam Islam terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Puasa wajib, contoh puasa Ramadan. Dalil yang menjelaskan tentang puasa Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumusiyam min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, puasa sunnah. Contoh, puasa Senin dan Kamis. Dalam hadis, qala Rasulullah alaihi wasallam, man suma Ramadana summat baha sita min syawali kana hasiyamid duhri. Yang ketiga, puasa makruh. Contoh, puasa pada hari syak atau hari yang diragukan. Yang keempat, puasa haram. Contoh, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, tadi Kesya sudah memaparkan presentasinya tentang rukun dan hukum puasa. Adakah dari teman yang lain mau memberikan pertanyaan dari penjelasan yang Kesya? Dari kelompok 3, izin bertanya, kenapa ada rukun dalam puasa? Izin menjawab dari kelompok 3, ada untuk menentukan sah atau tidaknya puasa yang dilakukan. Ya, itu jawaban dari Kesya. Jawabannya tadi apa, Ke? Rukun itu untuk Menentukan sah atau tidaknya puasa yang dilakukan. Ya, itu jawaban dari Kesya, Fahria. Rukun itu kenapa ada? Katanya karena untuk menentukan sah atau tidaknya puasa. Oke, nanti untuk jawabannya kita di akhir ya sambil menyimpulkan. Kita kasih tepuk tangan buat Kesya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 siapa yang maju? Fahri, oh iya, Fahri silakan untuk Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang diskusi dari kita. Materi yang didiskusikan oleh kita, hal yang membatalkan puasa dan hal yang dimakruh saat puasa. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum. Hubungan suami dan istri, keluar mani dengan disengaja, haid dan nifas, muntah dengan sengaja, murtad, keluar dari Islam. Untuk yang kedua, hal yang dimakruhkan saat puasa. Yang ke-1, bergunjing, berlebihan saat berbuka, mencicipi makanan, mandi berlebihan, tidur berlebihan, memandang lawan jenis, berbohong, meninggalkan sahur atau mengakhirkan berbuka, berkelahi, sikat gigi setelah duhur, berolahraga berlebihan, puasa hanya pada hari Jumat, puasa pada hari Syak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, itu adalah paparan dari Fahri, hal yang berhubungan dengan hal yang membatalkan puasa dan makruh saat puasa ya. Oke, dari kelompok lain teman-temannya ada yang mau memberikan pertanyaan untuk Fahri? Kelompok 1, Rafa.
Izin bertanya, saya Rafa Arkan dari kelompok 1. Muntah kalau disengaja membatalkan puasa, tapi kalau muntah nggak sengaja, apakah membatalkan puasa? Izin menjawab, muntah tidak disengaja tidak akan membatalkan puasa karena itu di luar kemampuan kita. Contohnya seperti muntah dalam perjalanan. Baik, selanjutnya dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya lagi nggak? Fikar mau bertanya? Enggak. Kelompok 2 ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Ada gak? Boleh, Hasna yang mau bertanya. Izin bertanya, apa hukum orang yang makan dan minum dengan tidak disengaja? Izin menjawab, kalau makan dan minum atau lupa tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau itu sedikit, kalau banyak tetap saja batal puasa. Ya, itu dari pertanyaannya dari kelompok 2. Sudah terjawab semuanya ya? Sudah puas dengan jawabannya? Silakan Pak Hari ke tempat duduknya kembali. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kembali lagi fokusnya ya. Setelah kita tadi tanya jawab tentang puasa, ada tambahan mungkin ya. Dari pertanyaan, mungkin penguatan dari pertanyaan yang terakhir tadi. Dan pertanyaan dari Rafa, muntah yang sengaja itu membatalkan puasa. Jadi seperti kita misalkan muntah itu karena memasukkan jari kita, kemudian kita merasa mual, itu muntah. Sebelum kita muntah pun, karena memasukkan jari ke dalam mulut, itu sudah batal puasanya. Bukan hanya karena muntah saja. Nah, terus untuk yang tadi, untuk apa tadi pertanyaannya? Tadi yang tadi dijawab teh, yang makan yang tidak disengaja ya? Makan dan minum yang disengaja itu membatalkan puasa, tapi kalau lupa itu nggak apa-apa. Itu takarannya kalau sedikit. Biasa kita misalkan dari lupa mah mau lama, nggak bakalan lama kalau lupa. Tapi kalau misalkan makannya hampir sampai 1 piring, sampai terap, batal, baik tetap puasanya, gitu ya. Jadi lupa makan dan minum tidak membatalkan puasa kalau sedikit. Kalau banyak mah tetap batal. Berarti kalau itu puasa wajib harus diganti di hari yang lain. Kalau puasa sunat berarti dari situ kita sudah batal puasa sunatnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tidak? Oh, ada Pak Hari yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Pak Hari? Tadi Syahrani menyebutkan syarat sah puasa itu Islam. Bagaimana dengan non-muslim? Apakah itu wajib juga? Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Syarat sah puasa yang nomor 1 itu adalah Islam. Bagaimana dengan non-muslim? Apakah mereka wajib juga puasa atau tidak? Barangkali ada yang mau menjawab. Puasanya non-muslim sah atau tidak? Di dalam Islam, menurut Islam. Jawabannya? Wajib atau tidak? Jadi, sebagaimana dalil yang tadi dibacakan oleh Kesya, surat Al-Baqarah ayat 183, puasa itu hanya wajib untuk orang yang beriman. Sedangkan kalau belum beriman berarti tidak wajib. Apakah kalian merasa rugi? Tidak. Kalian puasa, mereka tidak?
karena kita sudah beriman, kita tidak akan merasa rugi. Tapi kalau orang yang pandangan imannya masih kurang, mungkin akan merasa rugi. Ya. Saya capek-capek puasa dari subuh sampai sore, tapi mereka tidak, enak-enak siang-siang makan dan minum. Nah, itu adalah hikmah dari ibadah yang kita lakukan, khususnya dari puasa. Sebagaimana kita tahu, setiap ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Setiap kita meninggalkan ibadah yang wajib, maka kita akan mendapatkan dosa. Mereka pun seperti itu. Mereka pun akan disiksa karena tidak mengerjakan ibadah yang sesuai menurut Islam. Tetapi kalau mereka ingin puasanya sah, maka harus masuk Islam dulu. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kita lanjutkan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, cukup sampai di situ ya. Nah, lalu setelah kita tadi menyimak presentasi dari kelompoknya masing-masing dan saling bertanya, sekarang kita buat ringkasan dari kasus yang tadi. Nah, kasusnya yang tadi adalah seorang remaja muslim yang berpuasa tapi masih suka batal karena tidak kuat menahan lapar. Kira-kira dari diskusi yang tadi kalian lakukan, jawabannya ada nggak di sana? Izin menjawab. Ada. Kan di sini syarat-syarat wajib puasa yaitu Islam, berakal, balik, kuat berpuasa. Remaja itu sudah mencukupi syarat, ya, sudah mencukupi umur, agamanya Islam, berakal, dan cuma satu mungkin yang nggak kuat puasa. Ya. Jadi hukumnya gimana? Wajib apa tidak? Wajib. Tetap wajib. Tetap. Cuma dia tidak kuat berpuasa. Jadi dia mendapatkan dosa. Jadi harus diganti di lain hari. Ya, jadi seperti itu ya. Dari kasus yang tadi, seorang remaja di bulan Ramadan batal puasanya karena tidak kuat menahan lapar. Mungkin dia masih dalam tahap pembelajaran. Jadi, apakah hukumnya dia wajib berpuasa atau tidak? Karena sudah dewasa, sudah balik, maka dia tetap wajib berpuasa. Hanya cuma mungkin karena sering batal, nanti bisa diganti di lain hari. Tapi tetap pembelajaran tentang puasanya harus ditingkatkan. Misalkan dari pagi, dari subuh sampai duhur, kemudian sampai asar, walaupun tidak sekaligus, tetapi ada tahap pembelajaran yang dia lakukan. Sehingga nanti dia mampu melaksanakan puasa full dari terbit fajar sampai surup matahari. Begitu. Oke, sekarang kita isi LKPD. Bapak ini ada LKPD, silakan kalian bagikan sama teman-temannya, satu orang satu, untuk kalian isi sekarang. Kalau tidak cukup, boleh minta lagi. Hanya.
Oke, LKPD-nya sudah diisi? Sudah. Semuanya sudah diisi? Sudah. Oke, silakan kalian kumpulkan kembali. Yang tertib ya. Sok dikumpulkan. Yang ini sini kumpulin satu orang. Apa? Sok kumpulin. Semuanya dikumpulin. Boleh. Nih. Ini Pak, 2000. Ini nomor. Jujur Pak. Ya, alhamdulillah kita sudah mengerjakan LKPD semuanya. Jadi puasa itu apakah ketika kalian puasa kalian merasa lelah? Ya. Apakah badan terasa lemas? Ya. Nah, walaupun badan kita terasa lemas saat puasa, tapi menurut kedokteran itu badan kita sedang mendetoksifikasi, sedang membersihkan kotoran. Maka dari itu puasa sangat baik untuk kesehatan. Nah, yang kedua, hikmah dari puasa itu untuk mengendalikan hawa. Nah, ketika sedang puasa karena kita merasa lapar, harusnya kita tidak mudah marah. Nah, kalau kita saat puasa masih marah-marah, berarti hikmah dari puasa belum didapatkan. Itu yang kedua. Selanjutnya, hikmah yang ketiga tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, mungkin cukup itu saja dari Bapak. Untuk pelajaran minggu depan, materi minggu depan masih tentang puasa. Kita akan membahas tentang materi tentang dalil-dalil puasa. Apakah itu yang tadi dipaparkan puasa wajib, ada yang puasa Nah, nanti kita akan mempelajarinya pada minggu depan. Silahkan kalian pelajari dulu di rumah, kalian cari dulu dari buku sumber ataupun dari internet dalil-dalil tentang puasa. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai. Karena masih ada pelajaran yang lain, kita tutup dengan doa bersama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya anak-anak, pelajaran sudah kita laksanakan dengan baik. Kedepannya kalian harus lebih aktif lagi, oke? Beri aplaus untuk kita semua. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila banyak kesalahan. Mungkin di lain hari kalau ada kekeliruan kalian bisa bertanya langsung. Jadinya ubur-ubur ikan lele. Tetap bahagia, sampai jumpa lagi, Le. Dalam sarang ada burung beo. Sarang heo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.